Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa dan pendengar Radio Salam Jambi, kembali lagi di program acara konsultasi kesehatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Dr. Aiwar Zamri. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat, Masya Allah. Terima kasih sudah diundang ke acara Radio Kami Salam. yang terima kasih dokter, karena dokter akhirnya datang kembali ke sini setelah beberapa waktu yang lalu ke sini juga ya dokter. Alhamdulillah kita memasuki di pertengahan bulan Ramadan nih dokter. Iya betul. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyandang diabetes di bulan Ramadan. Ya. Nah, tentunya terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir di ruang dengar Anda di acara ini, di konsultasi kesehatan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, serta uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke kerabat beliau, ke sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik dokter, karena pembahasan kita di bulan Ramadan ini untuk penyakit diabetes atau penyandang diabetes di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin ada 3 poin yang perlu kita bahas nih dokter. Dalam pandangan agama, orang yang sakit bagaimana, kemudian bolehkah berpuasa bagi penyintas diabetes, dan yang terakhir itu cara aman untuk penyintas diabetes di bulan Ramadan, terutama di puasa ini dokter. Kan gini dokter, orang yang mungkin diabetes di hari-hari biasa ada rutinitas tersendiri. Tiba masuk bulan Ramadan, dia harus menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu pendapat dokter gimana nih dokter? Dari pandangan agama lah terlebih dahulu dokter. Jadi sebenarnya saya bukan juga ahli agama ya, tapi dari satu sisi kita melihatnya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena berpuasa itu adalah suatu ibadah ya, yang tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Iya dokter. Tetapi di sisi lain kita juga harus menjaga kesehatan, karena kesehatan itu amanah dari Tuhan yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih telah diberi kesempatan untuk berbicara ya, untuk mengedukasi para penyandang diabetes. Nah, ada 3 hal sebetulnya yang penting yang disebutkan tadi pada penyandang diabetes itu, bagaimana pandangan agama Islam tentang orang yang sakit Anda harus berpuasa. Kemudian apakah penyandang diabetes itu boleh berpuasa? Gitu ya. Nah, kemudian kalau boleh, bagaimana cara yang aman? Nah, itu kan 3 hal ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, dalam agama Islam tuh memberikan keringanan bagi orang sakit. Ya, kita tahu kan ya, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, dalam Islam itu puasa itu memang kewajiban. Tetapi Allah juga akan memberikan keringanan. Nah, ya. Dalam surah Al-Baqarah itu kita ingat dalam ayat 184 kalau nggak salah ya. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh menggantinya pada hari yang lain. Nah, itu kan boleh, artinya tidak berpuasa. Sakit itu disebutkan pertama. Itu artinya apa? Jadi orang sakit mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, ya. Jadi jika berpuasa membahayakan kesehatan, tentu Islam juga melarang itu kan. Nah, juga Islam menganjurkan kalau orang lagi sakit sebaiknya tidak berpuasa. Nah, karena seperti dikatakan di awal, kesehatan itu juga amanah dan harus kita jaga. Artinya nanti kita berpuasa mudaratnya lebih besar dari manfaat. Ya. Nah, jadi sebaiknya kita hindari itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah penyandang diabetes boleh berpuasa? Nah, jadi sebetulnya jawabannya adalah sebagian boleh, sebagian tidak dianjurkan, bukan dilarang ya. Ya dokter. Kita tidak boleh melarang orang ingin berpuasa, tapi dianjurkan tidak berpuasa. Karena kondisi diabetes itu pada setiap orang tidak pernah sama. Antara si A dengan si B berbeda gitu ya. Obat yang dimakan juga berbeda. Komplikasinya juga berbeda.
kepatuhannya juga berbeda. Nah, itu ya. Nah, jadi itu penting sekali kita ketahui. Jadi biasanya dokter itu akan membagi 3 kelompok pasien-pasien penyandang diabetes. 3 kelompok, dokter. Ya, yang akan berpuasa itu. Yang tentu yang kelompok pertama tentu yang risiko rendah. Resiko rendah. Boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Itu apa contohnya itu ya? Orang diabetes yang gulanya terkontrol. Ya, gula terkontrol itu misalnya gula darah dicek waktu puasa atau sebelum makan itu antara 80 sampai 130. Itu masih Itu aman tuh kalau aman dia ya, itu ya, yang amannya. Kemudian 2 jam sesudah makan kalau dia cek itu antara 140 sampai 180. Oh, itu masih aman juga. Masih aman. 2 jam sudah makan dia cek gulanya. Itu aman tuh. Itu satu ya. Kalau dipandang dari sisi gulanya. Gula. Kemudian juga dilihat dari obat yang dimakan. Yang diminum obatnya itu. Misalnya cukup hanya 1 atau 2 pil saja. Kan ada orang yang banyak, ada suntik setiap makan. Ya, Nah, itu kan beda lagi itu. Nah, itu ya. Dan juga pasien ini tidak pernah mengalami kerendahan gula. Karena makan obat ngedrop gulanya. Iya, dok. Nah, bisa dia orang tuh ngedrop ya. Nah, kemudian tidak ada komplikasi. Orang yang pernah masih muda, segar-segar aja. Penyakit lain nggak ada. Iya, belum ada gangguan ke kolesterol yang tinggi, tensi atau stroke atau apa ya, itu ada gangguan jantung segala macam itu. Maka ini masih yang kalau tidak ada itu boleh berpuasa. Iya. Nah, itu dia. Ya. Jadi kelompok ini bisa kita anjurkan berpuasa, boleh berpuasa ya. Nah, tapi harus diawasi oleh dokter. Ya, konsultasi dulu sama dokter. Ya. Dok, boleh nggak, dok? Ya. Tapi kalau kita balik ke awal cerita, sebetulnya pasien diabetes itu sebelum bulan Ramadan dia sudah konsultasi dulu. Harusnya gitu. Nah, seperti sekarang ini kita udah di pertengahan Ramadan. Nah, apa berbuat lah ya. Nah, sebetulnya juga ini idealnya dilakukan sebelum Ramadan. Nah, itu ya. Kemudian kelompok yang kedua ya, kita balik kelompok kedua. Itu yang juga boleh berpuasa. Tapi dengan pengawasan yang lebih ketat dari dokter. Boleh ya. Itu misalnya pasien diabetesnya sudah menggunakan beberapa macam obat, bisa 3 macam obat ya, atau sudah menggunakan suntik insulin. Nah, dari insulin itu ya. Jadi kadang-kadang gula darahnya tidak stabil, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, itu kan risiko sedang. Tapi belum kita temukan komplikasi-komplikasi lain. Nah, ya. Jadi ini boleh berpuasa, tapi hati-hati. Nah, itu. Tetap konsultasi juga. Ya, tetap juga. Nah, nanti kapan boleh dia membatalkan puasa kita bicarakan ya. Kemudian kelompok yang ketiga, yang risiko tinggi. Nah, ini yang tidak dianjurkan ya, bukan dilarang lagi ya, tidak dianjurkan. Jadi juga pasien-pasien ini sudah mengalami kerendahan gulanya rendah di bawah 70. Nah, ya. Kemudian sudah menggunakan insulin intensif. Artinya insulin intensif itu mau tidur disuntik, kemudian setiap makan disuntik. Itu intensif tuh. Jadi 3 kali sehari makan 3 kali suntik. Kan sudah intensif tuh untuk mengendalikan gulanya. Dan juga sudah ada komplikasi yang serius. Misalnya sudah ada gejala stroke, sudah ada gangguan jantung, sudah bisa pakai cincin atau apa dia. Itu kan sudah risiko tinggi. Ada komplikasi ginjal. Itu kan risiko tinggi. Maka ini sebaiknya tidak berpuasa. Kemudian pernah koma juga, karena ketinggian gula pernah koma dia, atau kerendahan gula pernah koma. Ini kan risikonya itu, labil artinya dia. Iya, dok. Kemudian pada ibu hamil juga itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Nah, ya. Jadi itulah yang penting bagi kita, 3 yang harus kita ketahui oleh penyandang diabetes. Saya berada di mana ini sebetulnya? Kelompok 1 kah? Kelompok 2 kah? Atau kelompok 3? Nah, itu dia. Jadi dia harus ke situ dia. Ya, jadi dalam kesimpulannya ini semua, jadi Islam itu memberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tapi menggantikannya nanti dengan fidyah bagi yang tidak berpuasa tadi yang risiko tinggi, atau di kesempatan lain di qada atau ya. Kalau dia mampu gitu ya. Kemudian apa saja risikonya kalau dia berpuasa dipaksain? Maksa ini, dok. Saya nih kuat nih, dok. Ngeyel maksudnya. Konsultasi sama dokter, minta diagnosa, tapi kok malah ngeyel. Kuat kok, dok, ini aman-aman aja, gimana tuh? Iya, ada juga pasien itu yang sangat bersedih. Ini karena gulanya pernah kita ketemu ya, gulanya sangat tinggi. Ada pasien gitu ada.
Jadi sampai meneteskan air mata dia tidak bisa berpuasa. Nah, kita bacakan surat itu tadi, nih Bu, dalam Al-Quran ada gitu ya. Kita Ada keringanan Bu. ada gitu. keringanan begini. Nah, jadi Tuhan itu kan tidak selalu memaksakan untuk Iya. menjalankan segala macam puasa itu ya. Nah, jadi kondisi itu kita terangkan dengan sebaik-baiknya, dia paham. Akhirnya mau, karena gulanya tinggi sekali waktu itu. Iya, iya, Dok. Di atas 300. Wah, Nah, ini itu kalau tinggi. dipaksa puasa gimana tuh? Ya, di pasar dia sudah ada komplikasi macam-macam. Aduh. Itu tadi sekarang itu kalau dipaksakan apa terjadi? Risikonya. Iya, Dok. Nah, ya risikonya gini ya. Jadi karena kita itu berpuasa itu kan tidak makan minum selama 12 sampai 14 jam. Nah, ini dapat menyebabkan beberapa masalah ya. Pertama, masalah yang bisa terjadi itu kan karena kita tidak makan obat diabetes, tentu akan menurunkan gula. Kita tidak makan, ngedrop dia. Oh, gulanya turun drastis. Iya, turun. Nah, gulanya kerendahan, misal di bawah 70 itu ya, yang kita sebut dengan hipoglikemi. Nah, tentu gejalanya ada lemes, gemetaran, keringat dingin, lapar, pusing, debar-debar. Nah, jadi kalau kita punya alat cek gula darah, kita cek gulanya kalau ada gejala begitu. Iya, Dokter. Jam berapapun kita bisa menjalankan puasa, itu harus batalin puasanya. Nah, harus dibatalin puasanya. Itu bahaya udah di bawah 70, Iya. Dok. Di bawah 70. Bisa sampai pingsan kalau nggak Kalau salah ya, Dok. koma bisa. Koma bisa ya, Dok. Bawa ke GD itu. Ya, nah itu yang sering terjadi kalau tidak dikontrol ya ini apa-apa. Nah, itu yang kita sarankan risiko yang pertama ya. Nah, kemudian ketinggian hiperglikemi. Ya, ketinggian itu kerendahan, sekarang ketinggian. Kenapa kita berpuasa? Kita diabetes, begitu berbuka kita langsung makannya yang manis, biasanya tidak bisa yang biasa kita tidak ada makan seperti itu, kita makan. Nah, itu akan menjadi ketinggian gula. Nah, sementara orang diabetes minum obatnya itu, pemakaian obatnya juga harus diturunkan. Nggak bisa kita misalnya obatnya pagi satu, siang satu, malam satu. Kalau dia berpuasa tentu diturunkan obatnya. Berubah waktunya. Berubah kan maghrib diminum sama sahur aja. Nah, yang tengah-tengah kosong ya kan udah kurang obatnya itu. Jadi bisa ketinggian nanti gulanya kan begitu. Nah, jadi karena makan terlalu banyak karbohidrat mana-mana akibatnya gulanya melonjak. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian apalagi kita berpuasa itu? Yang ketiga, kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Kita kan dehidrasi, 12 sampai 14 jam tadi nggak boleh minum. Iya, Dok, benar. Jadi dehidrasi. Jadi darah jadi kental. Nah, bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak, bisa menimbulkan stroke. Iya. Kalau darah kental bisa jadi hipertensi nggak, Dok? Enggak, dia kan aliran darah tuh lambat. Kental, jadi pembuluh darah kan harus halus. Nyumbat dia bisa merusak ginjal, merusak ke mata, ke jantung, bisa menimbulkan gejala serangan jantung malah. Nah, itu dehidrasi ya. Tandanya apa kalau kita kekurangan cairan itu? Jadi penyandang diabetes kekurangan cairan itu lemes, kekurangan cairan, lemes ya. Tekanan darahnya, tesnya turun. Nah, tekanan kan turun. Iya. Nah, bahkan gangguan ginjal dia. Itu aliran darah ke ginjal, trombosis itu namanya ya, bisa ke otak itu, stroke ya, ke jantung juga bisa. Nah, serangan jantung itu bahayanya. Nah, kan lebih besar mudaratnya dari manfaatnya. Orang pengen enak sehat kok malah jadi tambah sakit harus puasa. Ya, betul. Nah, jadi bagaimana sekarang udah kita bicarakan dari sisi Islamnya, boleh berpuasa apa tidak, kemudian resiko ya. Kemudian tip yang aman berpuasa ya. Puasa bagi penyintasnya nih. Iya, bagaimana yang aman nih? Kita sudah saya sudah masuki yang tipe yang aman gitu. Nah, supaya lebih aman lagi kita berpuasa bagaimana? Tentu pertama sahur. Jangan sampai tinggal. Jangan sampai tinggal tuh. Kalau dapat mepet-mepet mau imsak. Nah, itu memperlambatnya ya, itu. Jadi tujuannya agar cadangan energi cukup banyak yang kita pakai untuk siang hari. Kemudian makan. Pola makannya itu karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu misalnya gini, roti. Kalau karbohidrat simple itu gula. Kalau begitu kita minum langsung diserap, langsung jadi gula masuk dalam darah. Tapi kalau yang kompleks itu misalnya beras merah, roti, jagung, gandum segala macamnya itu kompleks dia. Jadi dia sebelum diserap dipecah dulu. Ya, jadi simplek. Nah, baru diserap jadi gula aja prosesnya. Jadi kenyangnya dia lama. Nah, itu. Jadi kalau kita
minum lemes, minum teh manis, segar, tapi cepat lemes lagi. Iya. Tapi kalau kita makan kenyang, lemesnya pelan-pelan berkurang, Pelan-pelan. kenyangnya lama, Kenyangnya lama jadinya itu. Dokter, betul Ya, sekali. ya. Kemudian yang kedua, saat berbuka makan tuh hindari yang manis-manis dulu. hindari Jangan yang terlalu manis. banyak juga. Kita kan langsung minum cola, macam kita gula. Es Nah, campur langsung satu. Iya. Sementara kita ini dia diabetes jadi akan berbahaya buat kita. Kemudian minum air putih secukupnya. Jika porsi makan itu harus seimbang. Iya, dokter. Jadi hindari makan terlalu manis. Kemudian goreng-gorengan yang berlebihan itu juga nggak baik ya. Nah, jadi itu. Kemudian yang penting lagi rutin cek gula darah. Jadi kita sebagai penyandang diabetes itu wajib punya alat cek gula darah. Iya, iya, dok. Sama kita pergi jalan kalau ndak bawa HP rasa ndak ada yang kurang. Ada yang kurang. KTP tinggal nggak masalah kan? Ya. Ini ada notifikasi, ada pemberitahuan kehilangan nih. Iya, iya, gitu ndak bawa HP sama itu. Jadi ibaratnya cek gula darah itu sama dengan HP untuk penyandang diabetes. Iya, betul. Jadi kalau kita cerita-cerita sedikit, kalau di luar negeri orang penyandang diabetes tuh dikasih kayak peneng. Peneng itu apa? Label gitu ya, kaca Iya, iya, gelang yang ada ini. Nah, Kayak pernah lihat itu, dok. ya di sini ditulis tuh saya penyandang diabetes. Nah, jadi kenapa? Manfaatnya ada. Kalau kita misalnya pergi ke suatu, kita penyandang diabetes nih, pergi kepada keramaian, terjadi pingsan. Kalau pingsan itu orang biasanya mengasih teh manis. Oh, iya, Iya. iya, dokter. Tapi karena ada label, nah si penolong ini akan melihat ini penyandang diabetes nih, bisa kerendahan, bisa ketinggian. Nah, apalagi kalau kita sudah kemana-mana bawa alat cek gula darah, Iya. dibantu sama orang ngecek gula darah. Oh ini kerendahan, oh ini ketinggian. Iya, dokter. Nah, yang akan membantu. Kalau kita tidak sadar kan ini petunjuk sangat berharga ini. Oh penyandang diabetes nih, maka kalau dibawa ke IGD cepat Ketahuan gitu. ketahuan ya. ini ya, bagaimana ya kan membantu si pasien. Iya. Kalau kita kan nggak tahu. Ada orang pingsan langsung dikasih es teh, dok. Es teh gitu kan. Atau teh manis. Teh manis. Nah, gitu teh manis itu padahal dia gula ketinggian, pingsan dia. Waduh. Nah, berarti kan kasih orang kebakaran disiram bensin. Iya, benar, dokter. Nah, Boleh jadi gitu ya. keliru penanganan. Kecuali kalau dia kerendahan tuh boleh teh manis. Ya. Nah, makanya alat itu dibawa kemana pergi dicek. Nah, Kalau gitu. kerendahan boleh dikasih. Nah, Es wajib teh, wajib malah itu, wajib diberi. Iya, dokter. Nah, itu. Nah, jadi itu. Nah, juga satu yang penting juga bagi penyandang diabetes, kapan kita membatalkan puasa? Puasa. Nah, ini penting nih, kapan harus membatalkan puasa. Jadi itu pentingnya alat tadi. Kalau kita diabetes, untuk hari-hari pertama disarankan untuk ngecek gulanya. Untuk apakah saya ini aman puasanya apa enggak. Jadi periksa ada sekitar 5 kali atau 6 kali ya. Melengkap sih 7. Jadi kita cek setelah kita sahur, Setelah sahur. 2 jam kita cek. Dicek lagi. Ya, misalnya sahur jam 4, jam 6 kita cek. Kemudian kita cek lagi jam 9. Kemudian cek lagi jam 12. Iya, dok. Kita cek lagi jam 3. Kita cek lagi jam 5. Itu maksudnya apa tujuan pada hari-hari pertama itu kita cek? Itu melihat gambaran gula darah kita. Apakah selama berpuasa ini gula darah kita Masih aman, aman. dalam rank yang aman tadi di ya. awal tadi itu. Nah, kalau salah satu kita temukan di bawah 70, batalin puasa. Batalin. Nah, kita kan menolong kita kalau Iya. gitu. Nah, kalau dalam salah satu waktu dia di atas 300, batalin juga puasa, ketinggian. Nah, jadi kita harus tanggulangi nanti kan begitu, pergi ke dokter atau kemana. Jadi itu yang penting. Tetapi dalam 1 atau 2 kali pemeriksaan yang rank itu tadi, yang 5 kali atau 6 kali tadi itu aman, besok nggak perlu lagi itu kita lakukan. Berarti kita sudah aman untuk berpuasa. Aman berpuasa. Nah ya, jadi syaratnya untuk kapan kita harus membatalkan kalau gula darah pertama di bawah 70 di antara yang 5 itu tadi. Atau di hari-hari biasa aja. Kita tidak pakai itu lagi. Iya, dokter. Tapi mungkin kelupaan sahur atau makan selalu sedikit kan bisa aja tuh. Bisa Nah, aja, kita cek gulanya. Kok ada lemes, keringat dingin, cek gulanya. Begitu di bawah 70 langsung batalin Langsung puasa. batalin. Kalau ketinggian juga begitu, langsung batalin di atas Batalin. 300. Nah, itu gunanya ya. Kalau misalnya, dok, dia ceknya di sore hari. Dicek Sebelum berbuka. sebelum berbuka, tanggung
ternyata darahnya 60. 60. Kita tunda, ngedrop lagi, pingsan. Jadi wajib dibatalin Wajib, puasa. dokter. Walaupun ini tinggal berapa jam, Menit 1 jam lagi mau Iya, berbuka, batalin daripada mudarat. Iya, daripada habis buka malah masuk IGD. Ya, itu dia. Ya, bukan udah sampai berbuka, udah pingsan duluan. Udah pingsan duluan ya. Nah, ya itu kalau habis berbuka masuk GD masih mendingan kan masih bisa makan dia. Mungkin kalau kerendahan itu aman ya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Baik, dokter. Nah, jadi yang terbaik itu bagaimana supaya ini nggak terjadi? Idealnya 1 bulan atau 2 bulan sebelum ini minta petunjuk dokter. 1 bulan atau 2 bulan sebelum Ya, Ramadan. 1 bulan sebelum Ramadan ya, Ustaz. Nah, dia itu kan pasien ini kan udah punya gambaran gulanya bagaimana, komplikasinya bagaimana. Jadi Iya. dokter akan lihat nilai ini semuanya nih. Oh, ibu aman, kondisi ibu ini boleh. Ya. Nah, kondisi ini, oh ibu risiko sedang tadi. Kalau ini ibu risiko tinggi. Nah, jadi dokter akan memberikan penilaian sehingga nanti aman untuk yang bersangkutan. Jadi itu awal-awal ini. Tapi sekarang kita di pertengahan. Ramadan, berarti kita edukasi. Edukasi aja. Nah, mungkin pertanyaan nanti mungkin banyak tuh dari. Iya, dokter. Nah, itu dia. Baik, dokter. Ya, jadi sebagai penutup ya dari obrolan kita ini, jadi kesimpulannya tidak semua penyandang diabetes itu boleh berpuasa. Ya, sebagian boleh berpuasa jika gula darahnya, diabetesnya terkendali dengan baik, tanpa ada komplikasi yang Iya, dokter. berat itu ya. Nah, namun sebagiannya tidak dianjurkan, bukan dilarang, tidak dianjurkan. Nah, karena ini untuk menjaga kesehatannya. Menghindari mudarat Ya. yang lebih besar tadi. Ya. Nah, jika berpuasa juga dilakukan, itu harus dengan perencanaan yang baik, yang punya risiko tinggi itu. Ya, dengan pemantauan gula darah dan konsultasi ke dokter. Jadi juga kita harus ingat bahwa dalam Islam itu, agama itu penuh kasih sayang kan, rahmatan lil alamin kan. Iya, dokter. Nah, Allah tidak ingin umatnya menderita, tetapi ingin kita itu beribadah juga kan. Nah, dengan penuh kemudahan dan kesehatan. Nah, Baik. jadi semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Nah, jadi itu isi ceramah kita, obrolan kita hari ini. Terima kasih, dokter. Masya Allah, ini kesimpulannya sangat bagus sekali buat para pemirsa Izzah TV dan para pendengar Radio Salam Jambi. Izin dokter kita sampaikan untuk mengirimkan pertanyaan bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ada di Izzah TV. Silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Kita coba bacakan pertanyaan yang ada, dokter. Ya. Assalamualaikum, dok. Ini penderita diabetes tipe 2 dan rutin minum obat. Apakah aman bagi saya untuk berpuasa penuh 1 bulan? Atau sebaiknya ada hari-hari tertentu yang tidak berpuasa? Selang-seling mungkin ya, dok. Iya. Silakan, dokter. Baik. Jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Apakah saya ini penyandang diabetes tipe 2, tapi datanya kurang lengkap yang diinformasikan. Obat yang dipakai apa? Kemudian pakai pil saja 1 macam atau 2 macam, atau pakai insulin. Ya, Kemudian apakah sudah ada komplikasi? Nah, jadi seperti kriteria tadi kita itu. Nah, kalau misalnya si ibu ini ya, si ibu atau si bapak nih ya, tidak disebutkan, dokter. ya disebutkan. Kalau dia gulanya terkontrol dengan baik, ya gula darah puasanya antara 70 sampai dengan 130, rata-ratanya 110 dan 2 jam sudah makan, ya, antara 140 sampai 180. Kemudian obat yang dimakan juga tidak terlalu banyak. Ini boleh, wajib dia berpuasa karena aman. Masih aman ya, Masih dok? aman itu. Sangat dianjurkan berpuasa. Tetapi kalau gula darahnya tidak stabil, sudah itu ada komplikasi, ada juga pakai insulin, apalagi yang sudah pakai intensif, artinya intensif itu sudah setiap makan disuntik. Ya. Nah, sudah mau tidur juga disuntik. Jadi sangat membutuhkan insulin. Nah, sementara kita tidak makan sepanjang hari itu 12 sampai 14 jam. Nah, itu kan punya risiko. Jadi sebaiknya ini tidak disarankan berpuasa. Nah, apalagi sudah ada komplikasi, misalnya udah gangguan ginjal, udah ada gejala stroke atau apa. Nah, itu.
Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang dikirimkan yang sudah masuk. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk, dokter. Dokter, ini pertanyaannya, bolehkah balas dendam saat berbuka puasa? Boleh nggak dok, makan banyak-banyak langsung? Nah, itu pada penyandang diabetes apa bukan? Iya, maksudnya penyandang diabetes. Kalau bukan itu mungkin boleh-boleh saja kalau bukan diabetes ya. Iya, Tapi kalau penyandang diabetes tidak dianjurkan. Kenapa? Itu akan langsung melonjak gula darahnya dengan tinggi. Tinggi. Kalau gula darah yang sangat tinggi itu bisa menimbulkan apa? Koma. Ketinggian gula kan nanti gejalanya apa? Sebentar-sebentar kencing, lemas. Nah, bisa nggak sadar itu. Bisa nggak sadar ya dok? Komplikasi yang beratnya itu apa? Ketoasidosis namanya. Apa itu dok? Jadi ketoasidosis itu orangnya kena ketinggian gula, banyak kencing, menyebabkan gangguan kesadaran. Bisa gitu ya? Iya, bisa ketinggian gula sampai di atas 600 misal gulanya itu. Nah, itu masuk masuk ICU tuh. Nah, ketinggian gula itu ya. Jadi kan kita makan hantam semua itu kan langsung melonjak tuh. Iya, sementara gula ini dalam darah itu kan harus dikirim ke seluruh tubuh dengan bantuan hormon insulin. Tapi sekarang nggak, hormon insulinnya kurang. Gulanya tinggi, gula tinggi itu kan merusak semua. Iya, nah, itu dia berbahayanya. Petunjuk ketinggian gula itu banyak kencing. Maka orang diabetes awal-awalnya itu kan kok sebentar-sebentar mau kencing, haus-haus, mau minum kena gula yang tinggi itu. Gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau balas dendam tidak sebaiknya itu ya. Karena diabetes itu pengobatannya pertama itu adalah mengatur pola makan. Baik. Ya, makan pagi berapa takarannya, makan siang berapa takaran, makan malam berapa takaran. Jadi kalau kita penyandang diabetes, ikuti aja lah petunjuk makan. Selamat kita. Nah, ya. Kalau kita paksakan bebas begitu balas dendam nanti kurang baik ya, banyak risikonya yang akan kita temui. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi jangan balas dendam. Betul, jangan balas dendam. Pertanyaan selanjutnya yang ada ini dokter. Dokter, indeks glikemik dari kurma katanya kan rendah dok. Makan banyak-banyak kan boleh juga nggak sih dok? Oh ya, baik. Terima kasih. Ini benar nggak dok? Keliru. Keliru ya dok? Ya, banyak ini. Jadi indeks yang tertinggi kadar gula, indeks glikemiknya yang tertinggi itu adalah gula pasir, kan gula. Itu 101 ya. Nah, tapi yang nomor 2 yang paling tinggi di bawah gula itu kurma. Oh gitu ya dok? Makanya pada orang yang normal, mungkin zaman Nabi itu ya, berbukalah dengan puasa dengan yang manis-manis, kan gitu, yang manis-manis. Itu kurma itu manis tuh. Nah, jadi kenapa? Jadi kan karena dia banyak kadar gula yang tinggi, simplek itu kan ya. Kita begitu masuk, karena kita sebelum puasa itu kan gula darahnya rendah. Begitu kita makan, gulanya langsung naik, segar badan kita. Gitu, nah, tapi pada diabetes boleh cuma 1 sampai 3 butir aja, tidak banyak. Tidak boleh banyak-banyak. Bukan dilarang ya. Nah, itu. Dokter. Nah, jadi sebetulnya kalau biasa-biasa sih nggak dianjurkan ya, karena kadar gulanya tinggi, sama dengan kita minum teh manis tuh. Nah, jadi gitu ya dok? Ya, bukan rendah, tinggi. Tinggi ya dok? Nomor 2 paling tinggi. Jadi jangan makan banyak juga gitu. Ya boleh. Boleh 1, 2, 1 sampai 3. 1 sampai 3 ada. Ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, ini pertanyaan masuk kembali dokter. Ya. Saya menggunakan insulin setiap hari. Apakah tetap bisa berpuasa? Kalau bisa, bagaimana cara mengatur waktu dan dosis suntiknya agar tidak terjadi hipoglikemia? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus, kasus yang bagus juga. Tapi sayang bukan diinikan ya. Insulinnya itu yang apa gitu ya. Insulin yang berapa setiap makan suntik atau bagaimana, atau kombinasi antara insulin dengan pil ya. Nah, jadi begini, kalau hanya dapat insulin dengan kombinasi dengan pil dan gula darahnya terkontrol dengan baik ya, dengan ngecek gula itu teratur, maka itu boleh berpuasa. Boleh, dan juga tanpa komplikasi yang berat. Ya, yang berat itu maksudnya udah gangguan ginjal tadi itu ya, ada gejala stroke, ada gangguan jantung, ada yang lainnya. Ya, udah pasang cincin atau gitu ya. Nah, itu sebaiknya tidak. Nah, pertama itu satu. Yang kedua, kalau dia pakai insulin setiap makan, bisa juga berpuasa. Tapi dengan syarat tadi gula darahnya bagus, terkendali, dan komplikasinya
sedikit atau nggak ada komplikasi, nggak banyak komplikasi. Nah tentu kalau yang pakai insulin setiap makan diubah. Misalnya dapat setiap makan suntik 3 kali 8 gitu ya. Iya dokter. Nah jadi suntiknya berbuka 8, nanti sahurnya dikurangi cuma 2 kali suntiknya. Kan kita makan cuma 2 kali. Ya. Nah jadi hilang 1. Kalau ini kalau biasanya makan pagi, makan siang, makan malam, suntik-suntik semua. Jadi kita sekarang jadi 2. Dan sahurnya itu dikurang pula dosisnya. Iya dokter. Jadi 6 suntiknya. Kalau 3 kali 8 tadi kan 3 kali 8, 1 hilang. Yang sahurnya 8 dikurangi jadi 6. Tujuannya apa? Supaya jangan kerendahan nanti gulanya. Iya dokter. Nah itu pentingnya untuk pasien-pasien yang pakai suntik. Insulin. Nah juga kalau pakai pil. Nah, kadang-kadang pilnya itu diminum karena biasanya kan pagi minum pil. Iya, dokter. Dimakannya sahur kan dekat pagi. Enggak boleh. Jadi kalau dia pakai pil, misalnya yang sering itu Glimepirid itu ya. Nah, diminum maghrib. Iya, dokter. Kalau metformin juga diminum maghrib sama sahur metforminnya. Nah, jangan dibikin di sahur. Kenapa? Nanti kan kita puasa tuh, dia bekerja obatnya. Iya. Tapi kalau kita maghrib dimakan obatnya bekerja, kalau ada apa-apa kan kita bisa atasi. Iya, dokter. Nah, itu dibalik cara makannya. Baik. Oke. Terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya ini punya gula darah. Maksudnya dia Ya diabetes. ya diabetes. Cuman tidak punya alatnya dokter. Jadi tanda-tanda gula darah rendah dan tinggi itu saat puasa seperti apa dok? Apakah ada tandanya? Dan kapan saya harus segera membatalkan puasa? Oke. Nggak punya alat dokter. Baik. Tapi punya riwayat ya. Baik. Jadi tentu juga sebetulnya ini penjelasannya apakah si bapak atau si ibu yang bertanya ini obat yang dipakai apa gitu ya. Nah, gitu juga. Tapi sebagai petunjuk kalau kita tidak punya alat itu tadi kalau kerendahan kita merasa lemes sekali. Nah biasanya kalau kita berpuasa mungkin sahurnya terlalu sedikit atau tidak sahur, obat dimakan ini maghrib bisa gitu kan. Nah, jadi kerendahan gula nanti risikonya. Petunjuknya adalah kalau kita kerendahan gula, lemes, keringat dingin, rasa lapar. Bagaimana lapar kan kekurangan gula ya. Nah, jadi keringat dingin. Nah, kalau kita cek biasanya gulanya di bawah 60. Nah, itu tanda lemas, keringat dingin, rasa lapar sekali itu. Kunang-kunang matanya itu kan. Nah, rasa sempoyongan. Nah, itu petunjuk. Nah, kalau itu sudah muncul begitu, sebaiknya kita batalin puasa. Nah, sebaliknya kalau ketinggian gimana? Nah, tadi kan penyebabnya tentu obat tidak dimakan. So itu makan sahurnya berlebihan. Nah, jadi kelebihan misalnya di atas 300 tadi kan tidak boleh di bawah 70 dan di atas 300. Nah, itu jadi gula darah ketinggian itu gejalanya ada. Juga ada lemas, lesu, banyak kencing. Lemas, lesu, banyak kencing. Nah, haus. Nah, kencing banyak. Nah, itu petunjuk ketinggian gula itu. Tapi kalau kerendahan tidak ada haus kita. Dokter. Nah, tidak ada keringat dingin. Lemas itu pada kerendahan, tapi kalau ketinggian banyak kencing, lemas bawahnya ya. Nah itu sebaiknya saus bawahnya gitu. Jadi kalau dicek itu di atas 300 ya batalin puasanya. Jadi kalau ibu tadi sebaiknya saran saya sebaiknya bapak atau ibu tadi yang tidak punya alat itu murah. Sebetulnya sekarang ini alat itu kurang lebih di bawah 300 lah, 300-an lah itu. Antara 200 sampai 300 sudah punya alat itu. Sama vital untuk kita diabetes. Sama seperti HP kemana pergi harus dibawa kita diabetes itu. Karena itu yang menolong kita. Jadi kayak seperti ibu tadi kan tidak enak, cek aja gulanya. Nah biasanya juga kita menyarankan kalau pasien yang punya alat itu di dalam dompet alat gula itu kan ada dompetnya tuh tempat naruh alatnya. Iya benar. Itu diselipkan 1 sendok gula masuk dalam saset kecil, masukkan. Jadi kalau kita kerendahan langsung aja kunyah. Itu gula pasir itu. Idealnya kalau kerendahan gula pasir yang 1 sendok itu kita larutkan dalam segelas air. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita ada misalnya pergi ke hutan, kerja di hutan, alat kita bawa. Di situ juga alatnya. Lemas. Kita cek gula darah. Tengah hutan dengan apa mau kita tolong? Apa yang mau kita ini? Nah, itu tadi.
Iya, gula iya, pasir yang ada 1 sendok Satu dan sendok rosot tadi. saset itu, kunyah aja itu, Oh. tertolong kita. Saya baru tahu ini dok. Nah, penambah Ternyata ada pengetahuan gitu. ya. Nah, jadi pertolongan pertama sudah ada kita bawa gitu. Ini kalau rendah langsung makan sasetan itu. Iya, buka, kunyah aja. Nah, Iya, iya, nah, atau bawa permen itu yang paling ini, yang paling aman tuh kita udah beres gula itu. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi untuk bapak atau ibu yang bertanya, boleh nih investasikan untuk kesehatannya. Iya. Jadi beli alatnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Itu kan untuk kesehatan kita. Iya. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ini untuk menu sahur dan berbuka, makanan seperti apa yang paling aman bagi penderita diabetes agar gula darah tetap stabil dok? Ya. Sebetulnya bagaimana kita sebelum berpuasa seperti bulan-bulan biasa, pola makannya itu aja yang kita ikuti. Jadi pertama tuh karbohidratnya, proteinnya, lemaknya itu kan. Nah, biasanya karbohidratnya itu sekitar 50-60% dari total kalori yang kita makan Iya, itu. dokter. Kemudian proteinnya sekitar 20%, ya 20-30. Lemaknya sekitar 20%. Jadi itu. Nah, jadi yang gampangannya itu kalau nasinya selebar tinju kita ini, sebesar kepalan tinju kita makannya itu nasinya, itu karbohidratnya itu. Kemudian piring itu dibagi 4, seperempatnya itu nasi, seperempatnya itu sayur, seperempatnya itu ini buah gitu. Iya. Nah itu kan. Jadi bagi 4. Nah itu porsinya kira-kira begitu pengaturannya. Iya. Itu yang terbaik ya dok. Ya baik, itu yang biasa gitu kalau kita lihat-lihat di buku-buku seperti itu pengaturannya. Bukan nasi yang banyak jadi gula nanti tinggi, bukan juga protein yang banyak gitu. Semua ada porsinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dan semoga bisa membantu untuk pertanyaan bagi penyintas diabetes. Pertanyaan terakhir dokter. Ini dok, saya penderita diabetes yang tidak dianjurkan puasa sama sekali dan kalau di bulan selain bulan puasa, saya dibolehkan berpuasa, maksudnya puasa Senin Kamis, dok. Nah, di sini pertanyaannya, dok, kok bisa seperti demikian ya, dokter? Apakah dokter tersebut salah diagnosa? Jadi begini. Jadi sebetulnya sayangnya ada dirinci ya. Iya, dokter. Nggak boleh berpuasa kenapa? Oh, iya, Sudah dokter. itu apakah pengobatannya bagaimana? Kalau kita bisa dialog interaktif kan lebih enak ya. Iya, dokter. Nah, jadi pasien-pasien yang tidak boleh berpuasa itu kan ada ketentuannya tadi ya. Betul. Mungkin si ibu atau si bapak yang bertanya ini kadar gulanya belum stabil, ketinggian atau bagaimana ya, tinggi atau bisa risikonya tinggi kalau gula darah ketinggian, atau juga risikonya tinggi kalau gula darah kerendahan. Itu mudah terjadi hal demikian. Atau juga sudah mengalami beberapa komplikasi yang berat pada si bapak ibu ini, maka tidak dianjurkan karena itu jaga terus menerus. Mungkin karena Senin Kemis itu kan nggak terlalu intens Iya, gitu ya. dokter. Nah, tapi tetap juga harus hati-hati kalau kita sudah punya faktor risiko yang tinggi tadi itu. Nah, bukan, jadi seperti tadi itu bukan dilarang ya, karena tidak ada kita menggunakan kata-kata dilarang, dianjurkan sebaiknya. Nah, kan gitu. Karena dengan segala risiko yang akan kita temui, nanti ujung-ujungnya mudaratnya lebih besar dari manfaat. Iya, nah, gitu. Nah, Baik. jadi bukan dilarang tuh ibu tadi itu. Nah, sebaiknya dipelajari dulu. Mungkin konsultasi bisa saja kemana nanti konsultasi lebih dalam lagi. Iya, beliau ditulis di sini tidak dianjurkan berpuasa sama sekali di bulan Ramadan. Iya, karena itu mungkin faktor risikonya tinggi. Iya, Nah, itu dasarnya ada. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dokter. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa Izzah TV yang sudah ikut berinteraktif pada kesempatan kali ini. Serak nih dok. Puasa juga. Puasa. Baik. Baik dokter, mungkin ada kesimpulan untuk dari dokter untuk para penderita penyintas diabetes, Baik. boleh memberikan edukasi dan silakan untuk. Ya, baik. Terima kasih sebagai closing statement ya. Nah, sebagai kesimpulan. Jadi sahabat pendengar, puasa itu adalah ibadah, tetapi kesehatan adalah amanah.
yang harus kita jaga. Jadi bagi penyandang diabetes yang berpuasa bisa dilakukan dengan persiapan yang baik. Jadi kita harus ada persiapan dulu dengan baik dan pemantauan yang tepat. Jadi gula darahnya dipantau dengan teratur segala macamnya ya. Jadi juga kalau kita penyandang diabetes jangan ragu berkonsultasi kepada dokter dan kita harus mengenali kondisi saya ke tubuh kita sendiri. Iya, dokter. Kalau kita tidak mengenal diri kita, siapa lagi harus mengenal diri kita? Kan begitu ya? Iya. Ya kenali tubuh kita sendiri bahwa saya ini layak tidak berpuasa atau tidak, atau risiko. Nah, jadi semua penjelasan yang kita sampaikan secara dari atas sampai ke bawah tadi itu, semoga ada manfaatnya dan semoga kita diberi kesehatan dan dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter atas closing statement yang sudah diberikan. Demikian para pemirsa Aizah TV dan juga para pendengar Radio Salam Jambi, penjelasan dari dokter tentang diabetes di bulan Ramadan atau penyandang diabetes di bulan Ramadan. Semoga bisa mengedukasi masyarakat kalau ada temannya atau koleganya yang punya diabetes, jangan ragu tadi ya dokter untuk konsultasi ke dokter. Jangan sampai diagnosis sendiri, wah ini saya kayaknya kuat, kayaknya enggak, jangan sampai seperti itu. Ya, terima kasih juga sebetulnya saya sebagai dokter ya penyakit dalam mengkhususkan diri konsultan di bidang diabetes. Jadi mungkin di Jambi dulu belum ada konsultan. Jadi karena banyak pasien-pasien itu yang keluar berobat. Nah sekarang kita ambil betul konsultan. Jadi konsultannya di Jambi baru ada dua. Ya. Satu di Rumah Sakit Arafah, satu lagi di Rumah Sakit Siloam kalau saya salah. Baik dokter. Jadi kalau ada penyandang diabetes ingin konsultasi bisa datang ke Dokter Aiwar Zamri di Rumah Sakit Islam Arafah. Baik, terima kasih dokter penjelasannya dan juga ilmunya sudah sharing-sharing di studio Aizah TV. Dan mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini dokter. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan. Semoga dokter senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kenyamanan, terutama di bulan Ramadan ini dokter. Jadi kalau ada kesempatan bisa ketemu kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.